Indonesia adalah tanah yang mempesona dengan warisan budaya yang tak terhingga dari Sabang sampai Merauke, sehingga melahirkan adat dan budaya yang berbeda di setiap daerah, membuat kekayaan Nusantara tak ada tandingannya. Sudah saatnya generasi muda mengambil langkah untuk melestarikan budaya Nusantara. Dengan itu, kami persembahkan video ini untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kurnia Nur Faiza. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Candi Penataran atau biasa disebut Candi Palah. Candi ini merupakan kompleks candi Hindu Siwa yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Salah satu kompleks candi Hindu termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan Majapahit pada tahun 1337 Saka atau tahun 1415 Masehi. Candi Penataran dikelompokkan menjadi bagian halaman depan, tengah, dan belakang. Pada halaman depan terdapat dua buah arca bernama Dwarapala. Selain itu, ada sisa pintu gerbang Balai Agung, pendopo, teras, dan candi angka tahun. Pada halaman tengah terdapat dua arca Dwarapala, 6 sisa bangunan, candi naga, dan pondasi bata. Sementara itu, di halaman belakang terdapat arca teras dan sebuah prasasti bernama Prasasti Palah. Tujuan dibangunnya Candi Penataran adalah sebagai candi gunung untuk upacara pemujaan guna menangkal bahaya Gunung Kelut. Fungsi Candi Penataran adalah sebagai tempat ibadah, juga digunakan pada masa Kerajaan Hayam Wuruk di Majapahit. Itulah informasi mengenai corak Candi Penataran, sejarah, dan arsitektur. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Sekian, terima kasih. Wayang santri adalah salah satu kearifan lokal yang berada di Kabupaten Tegal yang dijadikan media untuk berdakwah. Disebut dengan wayang santri karena sang dalang dengan wayangnya yang menjadi tokoh menyampaikan nilai-nilai agama yang diselipkan sebuah dalil dan guyon dengan melalui percakapan antara tokoh, seperti yang dilakukan wali zaman dahulu, yakni Sunan Kalijogo. Tafsirnya Cak Nun waktu saya sowan ke sana, Mbah MHI Najib. Wayang itu medianya, santri itu tempat menggali nilai-nilainya. Jadi wayang santri itu sebuah pagelaran wayang kontemporer yang kaya dengan nuansa dakwah Islam. Melalui wawancara tersebut, saya dapat mengetahui bahwasanya para budayawan Indonesia selalu berinovasi dalam melestarikan budaya. Tinggal bagaimana generasi muda mau atau tidaknya belajar mengenali, menggali, dan mempelajari budaya Indonesia. Peganglah agama dan budaya, maka kamu tidak akan kehilangan arah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di siang hari ini saya, Dia Ayu di Jalan Sinta, akan mengajak kalian pergi untuk melihat rumah adat di Bengkulu, yaitu rumah adat Bubangan 5.
Rumah adat ini berada di Arga Makmur, Bengkulu Utara, di Jalan Sudirman, Pagar Uyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Ciri khas dari rumah Bubungan 5 adalah berbentuk rumah panggung yang ditopang oleh tiang penopang, memiliki atap berbentuk limas, memiliki kolong rumah panggung yang digunakan untuk menyimpan berbagai barang. Karena rumah adat ini cukup tinggi, maka orang-orang yang hendak masuk ke dalam rumah pun harus menggunakan tangga-tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah. Umumnya mempunyai jumlah anak tangga yang ganjil sesuai dengan kepercayaan masyarakat Bengkulu. Rumah ini terbagi atas 3 bagian, yaitu rumah bagian atas, rumah bagian tengah, dan rumah bagian bawah. Rumah Bubungan 5 memiliki materi dasar yaitu kayu. Kayu yang dipilih pun bukan kayu sembarangan, melainkan kayu yang kuat dan tahan lama. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari rumah adat di Bengkulu, yaitu rumah Bubungan 5. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, apa aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu wisata yang berada di Pujon, yang terletak di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, yaitu Kafe Sawah. Di kafe ini mempunyai banyak fasilitas, di antaranya area makan, menu makanan dan minuman yang khas dengan pemandangan yang indah seperti Gunung Kelut, Welirang, Dorowati, dan Gunung Kelet sebagai latar belakangnya. Dan di situ juga banyak sekali bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu, salah satunya rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi ini mempunyai arsitektur tradisional Indonesia yang memiliki keunikan dan keaslian budaya Betawi dengan bahan bangunan tradisional seperti kayu dan bambu. Di Kafe Sawah ini juga mempunyai patung-patung seperti patung Bagong dan patung Gatot Kaca. Patung Bagong ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya dalam konteks wayang kulit dan mitologi Jawa. Apalagi Bagong ini mempunyai sifat lucu dan jenaka loh. Terus juga ada patung Gatot Kaca. Patung Gatot Kaca ini juga mempunyai peran yang sangat penting juga dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks wayang kulit dan mitologi Hindu Jawa. Saya mau mengajak kalian untuk melihat Monumen Wajakkensis. Monumen Wajakkensis itu berada di Jalan Raya Popoh nomor 16, tepatnya di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Monumen Wajakkensis merupakan sebuah wisata sejarah untuk penanda penemuan fosil manusia purba Homo wajakkensis. Pemerintah Kabupaten Tulungagung membangun monumen ini pada tahun 2012. Letak monumen ini memang cukup tersembunyi di tengah perkampungan di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat. Lokasinya masuk ke sebuah gang ke arah pegunungan kapur desa setempat. Namun, tidak banyak yang tahu di mana letak monumen ini berada, karena jumlah kunjungan ke monumen ini juga sangat minim. Jadi, di Desa Gamping hanya terdapat sebuah monumen dan foto-foto hasil penemuannya, karena dulu yang pertama menemukan fosil tersebut adalah bangsa Belanda yang sedang melakukan penambangan di area itu. Dan saat menemukan fosil tersebut, mereka langsung membawanya ke Belanda untuk diteliti lebih lanjut. Jadi, sekarang fosil yang asli berada di museum yang ada di Belanda. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream.